Selamat pagi. Nah, Kak Ima, gimana kabar Kak Ima hari ini? Wah, kabar aku bersama Yesus luar biasa. Ya, betul. Adik-adik di rumah juga pasti sama, bersama Tuhan kita luar biasa. Nah, karena hari ini kita luar biasa, kita mempersembahkan lagu untuk Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus yang baik, biarlah sukacitamu terus mengalir dalam hidup kami. Sehingga sepanjang ibadah ini, bahkan sepanjang hari kami Tuhan, kami boleh bersukacita dan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik semua, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Yuk kita ajak semua anggota keluarga kita ya Kak, memuji Tuhan. Pasti Kak. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamanya Dia mengajariku, hidup sepertinya hatiku bersuka. Karena ku anaknya, aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Anak-anak raja, kita semangat dong ya Kak. Oke Kak, Ya. kita semangat. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya. Selamanya Dia mengajariku, hidup sepertinya hatiku bersuka. Karena ku anaknya, aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus, kamu pun juga. Kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Yes, semuanya anak raja pasti bersukacita. Ya betul Kak. Puji Tuhan. Oke adik-adik semua, sebelum kita menyembah Tuhan, Kak Ima mau tanya dulu nih Kak Risma. Oke. Ini bulan apa Kak? Ini adik-adik juga tahu pasti bulan Desember. Wah Kak. betul, artinya apa Kak nih bulan Desember? Artinya kita merayakan Natal. Wah, merayakan Natal. Iya. Pasti adik-adik di rumah sukacita dan semangat kan Betul. menyambut Natal. Benar Kak, banget. kenapa sih kita harus merayakan Natal? Karena Natal ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus di bulan Desember. Senang sekali Kak ya. Tapi supaya Natal kita nggak sia-sia nih, kita harus menyiapkan hati kita nih Kak, untuk Betul Kak. Tuhan Yesus tinggal di hati kita. Iya. Nah oke adik-adik, oleh sebab itu mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan. Si Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti parungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oke adik-adik semuanya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau nyatakan setiap hari di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Tuhan, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu ya Tuhan, kami mau selalu taat kepada apa yang Kau perintahkan kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati guru kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati kami semua. Kami rindu Tuhan, kami bertumbuh di dalam setiap kebenaran yang Kau sampaikan
sampaikan kepada kami saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik yang di rumah. Wah, gimana nih kabar adik-adik? Kakak percaya semua adik-adik dalam keadaan baik-baik. Pastinya tetap semangat. Sekalipun kita di rumah sudah bosan, sudah jenuh, tetapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik setiap harinya. Nah, tanpa terasa ya adik-adik, kita sudah memasuki di bulan 12 di mana kita akan memperingati hari Natal adik-adik. Nah, bagi adik-adik, menurut adik-adik apa sih makna Natal buat adik-adik atau arti Natal buat adik-adik? Ada yang berkata, Kak, hadiah yang banyak. Wah, saya suka hadiah yang banyak diberikan dari keluarga, papa, mama, atau om dan tante, Kak. Ada yang berkata, aku ingat kelahiran Tuhan Yesus, Kak, sampai ada yang mengingat pengorbanan Tuhan Yesus buat aku adik-adik. Nah, semuanya benar sekali adik-adik. Jadi kita harus tidak hanya maknanya kado Natal, tetapi kita harus mengingat kelahiran dan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita adik-adik. Dia mati, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap pelanggaran kita, dosa kita adik-adik. Dia mempersembahkan hidupnya, tubuhnya untuk menghapus setiap dosa-dosa kita. Karena pagi ini, tema kita pagi hari ini adalah persembahan yang hidup. Nah, kita buka dulu ayatnya dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apa sih artinya ini, Kak? Aku nggak tahu apa maksudnya ini. Bagaimana caranya saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan? Saya kan masih kecil, Kak, belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, belum memiliki apa-apa. Yang persembahan seperti apa yang Tuhan cari, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan adik-adik maupun kami sebagai kakak-kakak ya adik-adik. Yang pertama adalah persembahan yang hidup, di mana hidup kita tidak ada merasa khawatir, masa depan kita tidak kita khawatirin, kita tidak ragu kepada setiap janji-janji Tuhan. Itu artinya adik-adik. Jadi persembahan yang hidup itu adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan adik-adik. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 di situ firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, jadi hidup kita itu harus tetap di dalam Dia adik-adik. Tidak di luar Dia, tetapi kita tetap diam di dalam Dia. Nah, yang kedua, persembahan yang kudus ya adik-adik. Bagaimana dikatakan persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jadi persembahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah persembahan yang kudus. Kita harus hidup kudus adik-adik, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak melihat hal-hal yang tidak baik ya. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ini supaya kudus di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan adik-adik. Jadi persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita adik-adik. Jadi ingat bahwa persembahan yang hidup adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Bagi adik-adik di rumah boleh minta bantuan kepada mama atau papanya untuk mempersiapkan persembahannya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya kami akan memberi ya Tuhan, berkati setiap persembahan kami, berkati orang tua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi. Halo adik-adik semua, gimana kabar kalian? Kak Risma berharap kita semua dalam keadaan sukacita. Nah, nggak terasa ya, kita udah mau di bulan Desember nih adik-adik. Kak Risma mengundang adik-adik semua untuk mendaftarkan diri kalian di ibadah Victory Kids melalui link yang ada. Nah, kenapa? Karena kita akan mengadakan Natal Victory Kids melalui Zoom adik-adik. Jadi jangan lupa daftarkan diri kalian dan kita semua dapat bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa di Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa persembahan yang hidup itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberi persembahan, dan kami sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati kedua orang tua kami, berkati juga kakak-kakak Victory Kids kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay.